Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Hafiz, dengan pelajaran kimia ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi redoks ya bagi siswa-siswi yang mungkin eh, ingin mengulang pembelajaran tentang materi redoks, reaksi redoks, maka silahkan menyimak video ini sampai habis ya. Baik, kita mulai. Saya akan menyalakan share screen-nya sebentar. Baik, ini ya, reaksi reduksi dan oksidasi atau disingkat dengan reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Untuk menjelaskan konsep dari reaksi redoks, kita dapat menjelaskannya dalam tiga teori ya. Ada tiga teori untuk menjelaskan perbedaan antara reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Yang pertama adalah menurut oksigen ya. Yang kedua kita lihat atau kita tinjau berdasarkan elektronnya, dan yang ketiga kita tinjau berdasarkan bilangan oksidasi ya. Yang pertama berdasarkan oksigennya. Konsep reaksi redoks ditinjau dari pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, dikatakan suatu reaksi tersebut adalah reaksi oksidasi apabila terjadi pengikatan oksigen ya. Nah, kita coba lihat contohnya di sini. Eh, ya, kita lihat coba contohnya. Oksidasi adalah pengikatan oksigen. Contohnya di sini ada sebuah reaksi 2Ca kalsium ditambahkan atau direaksikan dengan oksigen menjadi CaO ya, kalsium oksida. Sebelum reaksi, kalsiumnya sendiri ya tidak mengikat oksigen. Nah, kemudian ditambahkan oksigen, setelah reaksi dia berubah menjadi kalsium oksida, CaO. Di sini kalsiumnya berikatan dengan oksigen. Jadi yang tadinya tidak berikatan dengan oksigen menjadi berikatan dengan oksigen. Nah, ini disebut reaksi oksidasi, di mana suatu unsur atau senyawa menangkap atau mengikat oksigen. Contoh berikutnya CH4. Di sini ada C karbon dan H hidrogen, kemudian mengikat oksigen ya, direaksikan dengan oksigen berubah menjadi karbon dioksida dan juga air ya. Kemudian Fe besi direaksikan dengan oksigen, besi mengikat oksigen menjadi Fe2O3. Hal ini bisa sebelumnya tidak memiliki oksigen sama sekali, kemudian berikatan dengan oksigen, atau bisa juga saya tambahkan di sini ya, bisa juga ketika dia sudah punya oksigen, namun jumlah oksigennya bertambah. Misalnya di sini ada senyawa CO ya, karbon monoksida. Kemudian ditambahkan oksigen lagi ya, ditambahkan oksigen lagi, maka kemudian berubah menjadi CO2 karbon dioksida. Tadinya karbon hanya mengikat satu oksigen, akhirnya karbon mengikat dua buah oksigen. Terjadi pertambahan ya, penambahan jumlah oksigen. Nah, ini juga disebut sebagai reaksi oksidasi. Kemudian reaksi reduksi adalah kebalikannya, yaitu pelepasan oksigen. Tadinya mengikat oksigen menjadi tidak mengikat oksigen ya. Tadi di sini CuO, Cu berikatan dengan oksigen, berubah menjadi Cu sendirian. Nah, oksigennya dilepas ya. Maka di sini disebut dengan reaksi reduksi ya. Seperti itu juga di reaksi selanjutnya di sini Ag tadinya berikatan dengan oksigen, setelah reaksi tanda panah, Ag-nya menjadi tidak lagi berikatan dengan oksigen ya, maka Ag2O dikatakan mengalami reduksi sehingga berubah menjadi Ag. Begitu juga dengan ini Fe2O3 menjadi Fe dan juga CO2 ya. Nah, seperti itu. Di konsep yang kedua, ditinjau dari pelepasan dan pengikatan elektron. Kali ini kita coba perhatikan dari sisi elektronnya ya. Dikatakan reaksi oksidasi apabila sebuah reaksi melepaskan elektron. Nah, ini agak berbeda. Kalau tadi oksigennya diikat ya, itu oksidasi. Oksigennya dilepas itu reduksi. Sementara dari konsep elektron, melepaskan elektron justru disebut oksidasi dan mengikat elektron reduksi ya, kebalikannya ya. Nah, kita lihat di sini K kalium ya, kemudian berubah menjadi ion K positif dengan melepaskan elektron. Oh, maaf, ini elektron harusnya ada ininya ya, ada pangkat negatifnya seperti itu ya. Ini juga nih ada pangkat negatifnya.
Ketika terjadi pelepasan elektron, maka disebut reaksi oksidasi. Ketika sebaliknya, ketika terjadi pengikatan elektron, maka disebut sebagai reaksi reduksi. Contoh reaksi reduksi di sini ada Cl2 ya. Cl2 bersifat netral, kemudian menerima atau mengikat elektron ya, kemudian berubah menjadi ion negatif. Ingat, sebuah atom ketika dia kelebihan elektron, maka dia akan bermuatan negatif menjadi ion negatif, dan sebuah atom ketika dia melepaskan elektron, maka dia akan menjadi ion positif ya. Itu tambahan saja ya. Nah, yang intinya adalah jika sebuah atom melepaskan elektron ya, maka disebut sebagai reaksi oksidasi. Sementara jika sebuah atom ya menerima atau mengikat elektron, maka disebut dengan reduksi. Ini ditinjau dari elektronnya. Yang ketiga adalah ditinjau dari bilangan oksidasinya ya. Nah, ini dicatat saja dulu, disebut oksidasi ya apabila mengalami kenaikan biloks ya. Kemudian disebut reduksi apabila mengalami penurunan biloks seperti itu. Nah, apa itu biloks? Nah, kita bahas. Nah, ini kesimpulannya ya, nanti kita akan bahas selanjutnya biloks. Kesimpulannya adalah, menurut teori oksigen, disebut reduksi apabila melepaskan oksigen, dan mengikat oksigen disebut oksidasi. Sedangkan menurut teori elektron, reduksi adalah menerima elektron, sedangkan oksidasi adalah melepaskan elektron. Berdasarkan teori biloks, reduksi itu biloksnya turun, oksidasi biloksnya naik ya. Nah, apa sih biloks itu? Biloks adalah singkatan dari bilangan oksidasi ya. Secara sederhana diartikan sebagai muatan suatu atom unsur dalam sebuah senyawa. Yang namanya muatan itu bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Baik positifnya 1, 2, 3, negatifnya juga bisa negatif 1, negatif 2, negatif 3. Penulisan biloks berbeda dengan penulisan muatan, ya ini teknis ya. Kalau misalnya muatan ditulis positifnya di belakang, tanda positif negatifnya di belakang, sedangkan kalau muatan biloks ya, biloksnya itu ditulis dengan tanda positif dan negatifnya itu ada di depan. Baik. Nah, di awal tadi dikatakan reduksi apabila biloksnya turun ya, dikatakan oksidasi bila biloksnya naik. Ya. Nah, ini tahu naik turunnya dari mana? Berarti kita harus menentukan biloks dari sebuah unsur terlebih dahulu. Nah, baru kita nanti lihat apakah dia naik atau turun ya. Nah, maka selanjutnya kita akan bahas aturan penentuan bilangan oksidasi ya. Nah, misalnya saya punya sebuah senyawa atau sebuah unsur ya. Berapa biloks dari atom unsur tersebut ya. Nah, ini cara untuk menentukannya, menentukan bilangan oksidasinya. Yang pertama, biloks unsur bebas harus sama dengan 0 ya. Unsur bebas adalah unsur yang tidak sedang mengikat unsur lain dan tidak bermuatan alias netral. Nah, di sini ada natrium sendirian, tidak mengikat unsur lain dan juga tidak ada pangkatnya, tidak ada muatannya, maka biloksnya adalah 0. Biloks dari suatu atom saya biasanya tulis di bawah unsur nama unsurnya ya. Nah, di bawahnya ini tulis 0. Al sendirian tidak bermuatan 0. Hidrogen sendirian tidak bermuatan maka 0. Ini kan berdua Pak, hanya ada 2, tapi kan karena dia hanya mengikat sesamanya, tidak mengikat unsur lain, maka dia termasuk ke dalam unsur bebas. Biloks dari unsur bebas adalah 0 ya. O2 biloks untuk kedua butir oksigen yang ada di situ 0. S8 seluruh dari 8 atom sulfur yang ada di sini biloksnya juga 0 karena tidak mengikat unsur lain dan juga tidak bermuatannya, tidak ada pangkat plus minusnya. Itu ya aturan yang pertama. Aturan yang kedua, biloks dari ion monoatom sama dengan muatannya. Gampang banget nih. Jika sebuah atom ya bermuatan, ya, berarti menjadi ion ya. Ya, muatannya +1 ya berarti biloksnya +1. Jika muatannya -1 ya berarti biloksnya -1. Sama ya. Nah, muatannya -2 maka dia biloksnya -2. Nah, baik, kita lanjut ke aturan yang ketiga. Jumlah biloks dari unsur-unsur dalam senyawa netral harus sama dengan 0. Nah, ini jumlahnya ya harus sama dengan 0 ya. Nah, karena jumlahnya harus sama dengan 0, maka bila biloks dari suatu unsur diketahui, maka biloks dari unsur yang lain bisa dicari.
karena jumlahnya harus sama dengan 0. Misal di sini ada senyawa Ki, K dengan I ya. Nah, jumlah biloxnya K ditambah biloxnya I ini harus sama dengan 0 karena Ki ini tidak bermuatannya. Maka saya tulis di sini jumlahnya harus sama dengan 0. Maka jika diketahui biloxnya K, biloxnya I bisa dihitung ya. Nah, kita coba misalnya diketahui biloxnya K adalah positif 1 ya. Ini plus 1 ya. Maaf. Susah juga nih nulis pakai ini. Ya. Positif 1 ya. K-nya positif 1. Nah, K-nya kaliumnya ada 1, maka positif 1-nya dikali 1. Sama ya, positif 1. Nah, positif 1 yang ini saya taruh di atas. Ya. Nah, kemudian I-nya berapa nih? Nah, kita bisa cari tahu I-nya dengan cara apa? Plus 1 ditambah berapa hasilnya biar sama dengan 0. Gampang banget ya, plus 1 biar jadi 0 ya berarti harus dikurangi 1. Ya. Maka si I-nya ini biloxnya adalah negatif 1. Ya. Karena jumlahnya harus sama dengan 0. Oke, kita coba di contoh yang kedua, H2O ya. Jika diketahui salah satu, maka yang lain bisa dicari ya. Misalnya diketahui bilox dari hidrogen adalah positif 1. Nah, karena hidrogennya ada 2, maka positif satunya dikali 2, jadi positif 2. Ya. Nah, jika hidrogennya diketahui plus 1, maka oksigennya bisa dicari ya. Berapa nih oksigennya? Nah, syaratnya tadi jumlahnya harus sama dengan 0 ya. Maka plus 2 ditambah berapa biar sama dengan 0? Nah, jawabannya dengan mudah ditambah min 2. Maka oksigennya min 2 seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah, contoh selanjutnya CO2. Diketahui misalnya diketahui bilox dari karbon adalah positif 4. Nah, berapa bilox dari oksigen? Di sini yang ditanyakan adalah oksigennya ya. Gimana caranya? Satu buah karbon positif 4 karena karbonnya hanya 1, maka kita langsung tulis di atasnya di sini positif 4. Nah, syaratnya jumlahnya harus sama dengan 0. Maka plus 4 harus ditambah berapa biar jadi 0? Harus ditambah minus 4. Namun, minus 4 ini untuk 2 butir atom oksigen. Untuk 1 butir atom oksigennya berapa? Minus 4 itu untuk 2 oksigen. 1 oksigennya adalah, ya berarti tinggal dibagi ya. Min 4 dibagi 2 sama dengan minus 2. Nah, berarti bilox oksigen adalah minus 2. Ya, seperti itu ya. Jika diketahui bilox dari salah satu unsur, maka yang lain bisa dicari dengan aturan bahwa jumlahnya harus sama dengan 0. Gampang banget ya. Oke, aturan yang keempat. Jumlah bilox, jumlahnya ya. Nah, sama seperti aturan yang ketiga, dari unsur-unsur dalam ion polyatom harus sama dengan muatan dari ion tersebut ya. Kalau tadi ini kan jumlah biloxnya harus sama dengan 0 jika senyawanya senyawa netral. Ya, senyawa netral. Nah, ini Ki tidak ada pangkatnya, H2O tidak ada pangkatnya. Nah, kalau ada pangkatnya, nah ini berarti dia sebuah ion polyatom. Dan jumlahnya nanti tidak sama dengan 0, harus sama dengan pangkatnya ini ya, harus sama dengan muatan dari si ion polyatom ini jumlahnya ya. Baik. Aturannya sama. Jika yang satu diketahui, maka yang lain bisa dicari ya, karena jumlahnya harus sama dengan muatannya ini. Baik, kita mulai. Coba di sini ada sebuah senyawa NO3 ya. Jika diketahui salah satu, maka yang lain dapat dicari. Misalnya diketahui bilox dari oksigen adalah negatif 2 ya. Maka berapa bilox dari nitrogennya? Kita bisa hitung ya. Minus 2 ini adalah untuk 1 butir oksigen. Oksigennya ada 3, maka minus 2 dikali 3 menjadi minus 6. Nah, kira-kira angka berapa yang cocok untuk mengisi titik-titik di sini agar titik-titik dikurang 6 hasilnya harus sama dengan muatan dari ion ini yaitu minus 1. Ya, ini maksudnya min 1 ya. Berapa dikurang 6 hasilnya min 1. Nah, dengan mudah kita bisa menjawab positif 5 ya. Nah, positif 5 karena di sini nitrogennya hanya ada 1, maka ini boleh dibawa langsung ke bawah ya. Jadi dari bawah ke atas itu ya dikali dengan jumlahnya ya. Dikali dengan jumlahnya. Min 2 untuk 1 oksigen, oksigennya ada 3, maka min 2 kali 3 jadi min 6.
Nah, dari atas ke bawah ya, nah, itu dibagi dengan jumlah nitrogennya. Plus 5 untuk satu buah nitrogen. Plus 5 bagi 1 karena nitrogen cuma 1 maka jadi plus 5. Gitu ya. Jadi untuk ke atas itu dikali dengan jumlahnya, ke bawah itu dibagi dengan jumlah. Baik. Di sini kita coba satu lagi contohnya untuk yang aturan yang keempat ini. Jumlah dari biloks hidrogen dan nitrogen, jika dijumlahkan biloksnya nanti jumlahnya harus sama dengan muatan dari ion ini secara keseluruhan, yaitu muatannya adalah positif 1 ini ya. Maka jika diketahui salah satu, maka yang lain bisa dicari atau bisa dihitung. Misalnya diketahui hidrogen biloksnya adalah positif 1, maka berapakah biloks dari nitrogen? Itu pertanyaannya. Satu buah hidrogen plus 1 dikali 4 karena hidrogennya ada 4 menjadi positif 4. Nah, kira-kira berapa ditambah 4 hasilnya positif 1? Nah, jawabannya adalah minus 3 ya. Minus 3 dibagi 1 jadi minus 3 juga. Seperti itu. Oke. Untuk satu butir atom itu biloksnya ditaruh di bawah, yang di atas adalah ketika sudah dikalikan dengan jumlahnya ya. Maksudnya dikalikan dengan hidrogennya ada 4 nih, maka plus 1 dikali 4 ya, taruh ke atas. Ya. Kemudian min 3, nah ini didapat dari mana min 3? Dari aturan bahwa jumlahnya harus sama dengan plus 1 karena muatan total plus 1. Maka di sini harus min 3. Min 3 yang sudah ada di atas kita turunin lagi ke bawah ya. Dengan cara dibagi dengan jumlah nitrogennya. Min 3 di atas dibagi 1 karena jumlah nitrogen di sini cuma ada 1 menjadi min 3 di bawah. Ya. Oke. Nah, berikutnya, kalau tadi di sini salah satu biloksnya ini kan saya bilang tadi diketahui ya, diketahui hidrogen plus 1 maka berapa nitrogennya. Diketahui oksigennya min 2 maka berapa nitrogennya. Nah, ini data yang diketahui ini tahu dari mana? Ternyata ada hafalannya ya. Nah, seperti ini. Ya, ini hafalannya. Aturan penentuan bilangan oksidasi bagi unsur di dalam senyawa. Nah, kenapa ini saya tebalkan ya? Karena kalau dia bukan senyawa ya, maka tidak perlu kita menggunakan aturan ini. Kita cukup menggunakan aturan awal nih, aturan nomor 1, nomor 2. Nah, ya jika dia unsur bebas ya, nggak usah dihitung. Natrium berdiri sendiri, tidak bermuatan, otomatis 0. Tidak perlu lihat di aturan biloks ya. Ataupun dia ada muatannya plus 1, ya sudah langsung saja plus 1 biloksnya, tidak perlu lihat aturan lagi. Nah, namun dalam senyawa atau ion poliatom ini ya, yang lebih dari satu unsur di dalamnya, kita harus berhitung nih seperti yang tadi kita lakukan. Dalam berhitung tersebut, ada yang kita tentukan di awal kan ya, tadi ya yang saya bilang, misalnya ini diketahui sekian gitu ya. Nah, itu lihatnya dari mana? Dari sini ya, dari daftar hafalan ini ya. Silakan dihafalkan, ini aturan biloks unsur dalam senyawa. Yang pertama, logam golongan 1A, maka wajib dia positif 1 ketika dalam senyawa ya. Nah, golongan 1A itu siapa? Nah ini ya, golongan 1A Halinaka RbCsFr. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Logamnya saja ya, oh berarti hidrogen nggak ikutan ya, karena hidrogen non logam, bukan logam ya. Berarti mulai dari Linaka RbCsFr. Jika sulit, mungkin lebih mudah menghafalnya dengan jembatan keledai ya. Linaka RbCsFr. Libur nasional kita Rabu, Kamis, Friday. Nah, kira-kira gitulah ya. Maka mereka jika ada dalam senyawa, biloksnya wajib positif 1. Kita tentukan aja di awal ya. Boleh langsung. Kemudian yang kedua adalah golongan 2A. Nah, ini golongan 2A. Maka dia wajib positif plus 2 ketika berada di dalam senyawa. BeMg, CaSr, BaRa. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Beli mangga, cari sirsak, bau rambutan lah gitu ya kira-kira kalau mau dihafalkan. Kemudian aluminium positif 3, hidrogen positif 1. Nah, hidrogen adalah tempatnya sendiri di sini ya, tidak digabung dengan logam golongan 1A. Yang tadi di atas ini logamnya saja, mulai dari litium sampai fransium. Dan yang di sini hidrogen saja, positif 1. Oksigen negatif 2. Golongan 7A negatif 1.
FCl-BrIAT. Ya, fluorin, klorin, bromin, iodin ya. AT ini dan juga UUS ini jarang dibicarakan di bab ini ya. Biasanya cuman FCl-BrI saja. Fluorin, klorin, bromin, iodin. Yang terakhir adalah sulfur adalah -2. Nah, ada panah di sebelah kanannya di sini menunjuk ke atas yang bertuliskan prioritas. Nanti akan kita bahas, ternyata urutan ini tidak boleh acak. Urutan ini menunjukkan urutan prioritas, maka dia tidak boleh acak. Makin ke atas, makin prioritas, dan makin ke bawah, ini makin kalah prioritasnya, seperti itu. Baik, coba kita terapkan hafalan ini ya, aturan ini dalam soal ya. Nah, ini tadi golongan 1 dan 2A dan golongan 7A di dalam sistem periodik unsur, letaknya di sana. Oke, sudah hafal golongan 1A, 2A, dan 7A. Ini tolong dihafalkan, akan sangat berguna bagi pembelajaran kimia ke depannya kelas 10, 11, dan 12 ya. Baik, kita coba latihan soal penentuan bilox. Nah, di sini nomor 1 Zn tidak berikatan dengan unsur lain, tidak juga memiliki muatan. Maka berapa biloxnya? Ya, biloxnya 0 ya. Biloxnya 0. Karena dia unsur bebas. Nah, yang kedua ini sendirian, tapi tidak mengikat unsur lain ya, tapi dia bermuatan, maka biloxnya harus sama dengan muatannya, ya, +2, +2. Itu ya. Br- juga sama, biloxnya sama dengan muatannya, di sini ada -1. Nitrogen, walaupun dia berdua, berikatan ya, tapi berikatan dengan sesamanya, tidak mengikat unsur lain, maka dia termasuk ke dalam unsur bebas, biloxnya 0 juga. I2 juga sama, 0. Kalium 0 ya. Walaupun kalium ini kan golongan 1A, Pak. Nah, ini kan di aturan nih golongan 1A nih kalium ya. Nah, kalium golongan 1A dia kan harusnya +1. Ya, tapi jika dia di dalam senyawa ya. Jika dia unsur bebas, maka dia tetap saja 0 biloxnya ya. Kemudian helium di sini 0, palladium 2+, di sini ada muatannya ya, dan dia sesuai dengan muatannya +2. Oke, ini kalau dia hanya terdiri dari satu unsur. Nah, kalau dia senyawa seperti ini, NaCl ya, gimana mengerjakannya? Oke, saya tulis ulang di sini NaCl. Baik. Nah, caranya adalah kita tentukan salah satunya berdasarkan aturan Bilox, yang lain kita hitung ya. Salah satunya kita tentukan berdasarkan aturan prioritas ini, yang lainnya kita hitung ya, hitung berdasarkan aturan yang nomor 3 tadi ya, bahwa jumlah biloxnya harus sama dengan 0. Karena NaCl tidak bermuatan, maka jumlah bilox ini harus sama dengan 0 ya. Maka salah satu kita ketahui, kita tentukan di awal, dan yang lainnya kita hitung belakangan ya. Yang mana yang kita tentukan di awal, apakah natrium atau Cl? Nah, kita lihat aturan prioritasnya ini. Natrium ternyata golongan 1A ya. Golongan 1A di sini. Ya, dan golongan 1A itu prioritas teratas, biloxnya harus +1. Maka kita tentukan di awal Na-nya +1. Cl-nya, kan di sini Cl golongan 7A ya. Nah, golongan 7A itu dia aturannya harus -1. Nah, tulis aja -1 di sini. Untuk sekarang mungkin boleh ya, tapi ke depannya jangan. Jadi jika suatu unsur ini kita tentukan di awal, maka unsur yang lain jangan ditentukan di awal juga. Harus kita hitung berdasarkan aturan itu tadi. Aturan bahwa jumlahnya harus sama dengan 0 ya. Na-nya +1, +1 kali 1, +1. Nah, jumlahnya ini harus sama dengan 0, maka +1 tambah berapa biar jadi 0? -1. -1 bagi 1, -1. Oh, berarti biloxnya Na adalah +1. Lihat dari aturan prioritas, biloxnya Cl adalah -1, hasil dari hitungan ya. Walaupun di sini kebetulan sesuai, kebetulan ya. Kemudian berikutnya CuCl2. Saya tulis ulang, CuCl2. Cu dulu atau Cl dulu yang kita tentukan. Nah, lihat aturan, ada nggak Cu di sini? Ada, Pak, nih. Oh, ini bukan Cu ya, ini Ca. Nah, Cu ternyata nggak ada. Nah, kalau nggak ada, ya berarti jangan ditentukan di awal. Kita hitung dia belakangan aja. Kemudian kita cari Cl. Ada nggak Cl di aturan prioritas? Ada, ya, Cl golongan 7A. Golongan 7A biloxnya adalah -1 ya. Maka Cl di sini -1. -1 kali 2
min 2. Nah, jumlahnya harus sama dengan 0. Ya. Maka CU-nya berapa nih biar jumlahnya harus sama dengan 0? Plus 2. Plus 2 bagi 1 karena CU-nya cuma ada 1. Nah, ke bawah plus 2. Maka biloxnya CU adalah plus 2 dan biloxnya CL adalah min 1. Seperti itu contohnya ya. Nah, coba kita coba kerjakan soal yang lebih rumit ya. Nah, ini nomor 6. Na2CR2O7 ya. Na2 CR2 O7. Wah, banyak sekali nih ya. Banyak sekali unsurnya ya. Nah, mana yang kita tentukan di awal? Na, Cr atau O? Na ada di aturan, O ada di aturan, CR nggak ada di aturan. Nah, yang ada aja dulu ya, Na sama O. CR-nya nanti hasil hitung. Na sama O, siapa yang ditentukan duluan? Nah, lihat prioritasnya. Ya, Na ada di golongan 1A, urutan paling atas, maka dia yang kita tentukan pertama kali. Ya, Na plus 1 di aturan. Nah, Na plus 1, Na-nya ada 2, maka dikali 2. Jadi plus 2. Ya, miring. Plus 2. Kemudian oksigennya, ya, oksigen juga ada di aturan ini minus 2. Nah, 1 buah oksigen minus 2, oksigennya ada 7, min 2 kali 7, minus 14. Nah, ini jumlahnya harus sama dengan 0 ya. Nah, tulisan sama dengan 0 ini boleh ditulis, boleh enggak ya. Boleh diingat-ingat saja ya, seperti ini ya. Boleh atau ditulis juga boleh juga sih, nggak ada salahnya ya. Plus 2 tambah berapa dikurang 14 hasilnya sama dengan 0. Kita jumlahkan aja dulu, min 14 tambah 2. Jadi min 12. Min 12 biar jadi 0 tambah berapa? Tambah 12 plus 12. Ya, plus 12. Nah, plus 12 ini untuk 2 buah atom Cr, atom krom ya. Maka satu atom krom berapa? Plus 12 bagi 2. Jadi plus 6. Nah, maka didapat bilox dari natrium positif 1, bilox dari Cr positif 6, dan bilox dari oksigen adalah negatif 2. Seperti itu. Ya. Baik, berikutnya kita coba yang kerjakan soal yang di sini ya, ion poliatom. Dia seperti senyawa, lebih dari satu unsur, tapi ada muatannya. Kita coba ini ya, kita coba. SO4 dan dengan muatan total 2 min. Ya. Baik, S ada nggak di aturan? S ada. Oksigen ada nggak di aturan? Ada. Tapi yang mana yang kita tentukan di awal pertama kali ya adalah yang prioritasnya lebih tinggi. Nah, di sini oksigen letaknya lebih atas daripada S, berarti oksigen dulu yang kita tentukan ya. Nah, baik, oksigen adalah negatif 2, negatif 2. 4 buah oksigen berarti min 2 kali 4, minus 8. Nah, ini jumlahnya harus sama dengan 2 min atau min 2 ya. Maka berapa dikurang 8 hasilnya min 2? Positif 6. Plus 6 bagi 1 karena S-nya cuma ada 1, positif 6. Nah, maka biloxnya oksigen min 2, biloxnya sulfur plus 6. Loh, kok nggak sesuai Pak dengan aturan? Aturannya kan sulfur di sini minus 2. Kenapa didapatnya malah positif 6? Tidak apa-apa ya, yang betul memang positif 6. Nggak sesuai aturan dong. Bukan nggak sesuai aturan, tapi dia kalah prioritas karena letaknya lebih bawah ya. Nah, bagi yang lebih atas oksigen dia sesuai aturan. Bagi yang di bawah apabila berbenturan dengan aturan tadi ya, jumlahnya harus sama dengan min 2, maka dia nggak sesuai dengan aturan tidak apa-apa. Tidak sesuai dengan aturan tidak apa-apa karena dia kalah prioritas seperti itu. Ya. Kasus kalah prioritas. Nah, berikutnya masih ada ini soalnya ya. Nomor 9 nih ya. Natrium hidrida NaH. Berapa bilox Na, berapa hidrox H? Coba kita kerjakan. NaH ya. Natrium golongan 1A harusnya biloxnya plus 1. Hidrogen harusnya juga plus 1. Nah, jika kita tuliskan di awal dua-duanya plus 1 ya. Plus 1 plus 1, maka ini jumlahnya sama dengan 2 ya, enggak sama dengan 0. Maka ini salah. Ya. Salah karena syaratnya jika dia senyawa yang
tidak ada pangkatnya, tidak bermuatan, maka jumlahnya harus sama dengan nol. Oh, ini kalau dua-duanya plus 1 ngikutin aturan, jumlahnya nggak sama dengan nol, berarti jangan seperti itu caranya. Lalu bagaimana? Salah satu kita tentukan di awal, salah satu kita hitung belakangan. Siapa yang kita prioritaskan? Natrium atau hidrogen? Yang lebih atas dalam urutan prioritas yaitu natrium. Kenapa natrium? Karena dia golongan 1A, letaknya di sini. Ya, harusnya plus 1. Plus 1. Satu buah natrium plus 1. Nah, agar jumlahnya sama dengan 0, mau nggak mau, hidrogen harus min 1. Ya. Nah, tidak sama dengan aturan, di sini harusnya hidrogennya plus 1, tapi di sini malah min 1, tidak apa-apa, karena dia kalah prioritas. Ya, begitu juga dengan di sini KO, KClO4, nah nanti ada yang tidak sesuai dengan aturan ini, tidak apa-apa, karena dia kalah prioritas ya, maka biloxnya tidak seperti yang tertulis di aturan, tidak apa-apa. Seperti itu siswa-siswi sekalian. Nah, setelah kita coba menentukan bilox dari setiap unsur yang ada dalam sebuah senyawa, ya, ini Na-nya berapa, H-nya berapa, kemudian kita coba menentukan reaksi redoks berdasarkan angka bilox. Ya, tadi jika biloxnya naik maka dia oksidasi, jika biloxnya turun maka dia reduksi. Baik, ini saya punya reaksi kimia. Kita baca dulu reaksi kimianya, 2Na, 2 natrium, ditambah dengan 2 HCl, ya, berubah menjadi, ya, tanda panah menyimpulkan proses reaksi kimia, 2 NaCl, ini senyawa NaCl, ditambah dengan H2, ini gas hidrogen. Ya. Baik, pertama tentukan biloxnya dulu. Jadi kalau mau kita urutkan langkahnya adalah yang pertama adalah tentukan biloxnya dulu. Bilox dari siapa? Dari semua unsur yang ada di sana. Nah, ya, semuanya kita cari biloxnya semuanya. Yang pertama Na. Tidak mengikat unsur lain ya, Na satu unsur sendiri dan tidak bermuatan maka dia unsur bebas biloxnya 0. Kemudian HCl, ada H, hidrogen, ada Cl, klorin. Nah, ini berarti senyawa. Tidak ada pangkatnya, berarti ini senyawa netral. Jika senyawa netral, maka jumlah biloxnya harus sama dengan 0. Nah, berapa biloxnya H, berapa biloxnya Cl, kita coba lihat ke aturannya tadi ya. Nah, di sini ya. H ada di sini, Cl golongan 7A ada di sini ya. H dulu yang kita tentukan karena dia prioritasnya lebih tinggi. H berdasarkan aturan bilox positif 1. H-nya ada 1, ini kan ada duanya Pak. Oh, ini namanya angka koefisien ya. Yang kita kalikan apabila dia angkanya angka indeks, angka kecil di bawah seperti ini. H2. Nah, 2 ini angka indeks ya. Maka biloxnya 1H berapa? Nanti ketika naik ke atas dia dikalikan dengan angka indeks ini. Untuk angka besar yang ada sebelah kiri ini disebut angka koefisien, belakangan nanti kita pakainya ya. H-nya plus 1, karena cuma ada 1, maka di atas sama plus 1. Ya, agar jumlahnya 0, maka Cl harus min 1. Min 1. Oke, kita sudah tentukan biloxnya H dan Cl. NaCl di sini, Na golongan 1A, wajib positif 1. Positif 1. Nah, agar jumlahnya sama dengan 0, maka Cl-nya harus min 1. H2, walaupun dia ada 2 buah atom berikatan, tapi tidak mengikat unsur lain ya. Ini sesama hidrogen aja. Dan juga tidak bermuatan, maka dia disebut unsur bebas yang biloxnya sama dengan 0. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah tentukan perubahan bilox. Perubahan bilox. Yang berubah siapa? Dari sebelum reaksi ke setelah reaksi. Harus menyeberangi tanda panah. Ya. Natrium sebelum reaksi, coba hubungkan dengan natrium setelah reaksi. Ada perubahan tidak? Sebelum reaksi, biloxnya 0. Setelah reaksi, biloxnya plus 1. Oh, ada perubahan nih. Nah, jika ada perubahan, maka kita tarik garis. Nah, seperti itu. Ya. Ada lagi nggak yang berubah biloxnya? Hidrogen. Sebelum reaksi berapa biloxnya? Plus 1. Setelah reaksi, hidrogen biloxnya 0. Oh, ada perubahan ya. Maka ini kita beri garis juga. Nah, seperti itu. Ya. Ketebalan ya garisnya. Tipisin lagi. Baik, seperti itu. Kemudian, Cl. Nah, Cl sebelum reaksi negatif 1. Cl setelah reaksi min 1 juga. Oh, ini kan tidak berubah. Kalau dia tidak berubah, tidak usah ditarik garis. Ya, biarkan saja. Sekali lagi, garis yang kita hubungkan adalah unsur yang sama, Na ke Na,
Namun yang satu sebelum reaksi, sebelah kiri tanda panah, yang satu setelah reaksi, yaitu sebelah kanan tanda panah. Kalau ada Na di sebelah kiri juga, nah sesama kiri ini dihubungkan gitu, oh nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi sebelum reaksi dengan setelah reaksi. Tidak boleh sesama di sebelah kiri tanda panah atau sesama di sebelah kanan tanda panah, nggak usah digariskan. Nah, setelah menentukan perubahan biloks, nah baru kita ke rangkuman yang awal tadi ya. Nah, ini ya. Disebut reduksi apabila biloksnya mengalami penurunan, biloksnya turun. Sedangkan jika biloksnya naik, maka oksidasi. Nah, kita lihat siapa yang naik, siapa yang turun nih. Na dari 0 menjadi positif 1, naik atau turun? Iya, naik. Nah, karena dia naik, maka reaksi ini disebut dengan oksidasi. Hidrogen dari positif 1 menjadi 0 turun. Maka karena itu dia disebut sebagai reaksi reduksi. Ya, seperti itu. Ada reaksi oksidasi di satu sisi, ada reaksi reduksi di sisi lain dalam sebuah satu persamaan reaksi yang sama. Ya, ini menunjukkan bahwa reaksi reduksi dan oksidasi terjadi secara bersamaan. Ya, reaksi reduksi dan oksidasi terjadi secara bersamaan. Ada senyawa atau unsur yang mengalami oksidasi, ada senyawa atau unsur yang mengalami reduksi di saat yang sama. Ya. Nah, setelah menentukan perubahan biloks, tentukan berikutnya ya. Nggak usah pakai ini. Tentukan reaksi oksidasi dan reduksinya. Reaksi reduksi atau oksidasi. Ya, yang naik oksidasi, yang turun reduksi. Baik. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah ada istilah yang muncul ya ketika dalam sebuah reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Nah, ini dia. Untuk zat yang mengalami ya, zat yang mengalami reduksi, maka dia disebut oksidator. Loh, kok oksidator? Kan reduksi. Ya, nanti kita bahas. Zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Ya, reduktor adalah zat yang mengalami proses oksidasi. Nah, dari penjelasan itu, pada reaksi ini, siapa reduktornya? Zat yang mengalami oksidasi. Nah, yang mengalami oksidasi ini, Na ya, maka reduktornya adalah Na. Kalau ditanya oksidatornya, zat yang mengalami reduksi, siapa yang mengalami reduksi? Yaitu HCl. Kan yang reduksi yang turun biloksnya hanya H-nya saja, Pak. Ya, tapi untuk reduktor dan oksidator ini adalah zat ya. Zat ini satu kesatuan. Ketika dia berbentuk senyawa, ya berarti satu senyawa ini disebut sebagai oksidator atau reduktor ya. Tidak hanya H-nya tapi HCl. Senyawanya ya. HCl seperti itu. HCl. Baik. Nah, kenapa sih yang mengalami oksidasi disebut reduktor ya? Reduktor ini Na nih disebut reduktor nih. Kenapa? Karena dia membuat HCl mengalami reduksi. Ya. Jadi dia mereduksi si HCl. Karena dia menyebabkan HCl mengalami reduksi, maka dia disebut pereduksi. Pereduksinya si HCl. Gitu ya. Begitu juga dengan HCl disebut oksidator, pengoksidasi karena dia mengoksidasi si Na. HCl membuat Na menjadi mengalami oksidasi gitu ya. Nah, tinggal dihafal aja ya. Oksidator zat yang mengalami reduksi, reduktor zat yang mengalami oksidasi ya. Untuk zat yang sebelah kiri itu ya, zat yang sebelah kiri ya. Nah, zat yang sebelah kiri ini, nah ini reduktor dan ini oksidator. Nah, zat yang sebelah kanan disebut apa? Nah, untuk zat yang di sebelah kanan ini disebut sesuai dengan reaksi yang mereka jalani. Misalnya Na, ini kan terhubung dengan garis oksidasi. Karena dia di sebelah kanan, maka dia disebut hasil reaksi. Ya, hasil reaksi apa? Oksidasi. Maka disebut hasil oksidasi. Nah, sedangkan H adalah hasil reaksi sebelah ya. Berdasarkan reaksinya adalah reaksi reduksi, maka disebut dengan hasil reduksi ya. Nah, jadi ada hasil oksidasi. Nah, di sini yang disebut hasil oksidasi adalah NaCl dan juga ada hasil reduksi. Nah, ini adalah si H2. Seperti itu ya.
Baik, seperti itu untuk contoh latihannya nanti, silakan dikerjakan seperti itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.